Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan melakukan seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah menari di atas badai. Kita baca dulu firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 12. Engkau mengubah ratapanku menjadi tarian. Engkau menanggalkan kain perkabunganku dan mengikat pinggangku dengan sukacita. Filipi 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan, mengapa badai selalu datang? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di antara kita yang tidak pernah menghadapi badai? Badai finansial, badai penyakit, badai hubungan sosial, bahkan badai batin yang membuat kita ingin menyerah. Banyak orang Kristen berdoa agar badai itu tidak datang. Tetapi Yesus sendiri berkata bahwa hujan akan turun dan banjir akan datang. Matius pasal 7 ayat 25-27. Badai pasti datang, sebab kita hidup di dunia yang sudah jatuh. Namun pertanyaan utamanya bukan mengapa badai datang, melainkan apa yang kita lakukan saat badai itu datang. Dunia mengajari kita untuk bersembunyi atau melawan badai. Tetapi firman Tuhan, terutama dalam konteks pergerakan Roh Kudus, mengundang kita melakukan sesuatu yang radikal, menari di atas badai. Haleluya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, menari membutuhkan perubahan fokus. Menari di atas badai mustahil dilakukan jika mata kita terus tertuju pada gelombang, pada ombak, dan kerugian yang kita alami. Matius pasal 14 ayat 28 hingga 31, ketika Petrus berjalan di atas air. Petrus mampu berjalan di atas badai, di atas ombak yang bergelora, selama matanya tertuju kepada Yesus. Begitu ia melihat ombak, ia mulai tenggelam. Badai adalah fakta, badai itu nyata, masalah itu nyata. Yesus adalah kebenaran. Yesus lebih nyata, lebih besar, dan lebih berkuasa dari badai apapun. Menari di atas badai berarti mengalihkan fokus kita dari ketakutan badai kepada kuasa Tuhan yang ada di dalam kita. Fokuskan mata kita pada wajah Kristus, bukan pada tagihan yang menumpuk. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menari adalah ekspresi iman yang radikal. Menari khususnya dalam Alkitab seperti tarian Daud di Mazmur 30 ayat 12 bukanlah sekedar gerakan fisik, tetapi ekspresi sukacita yang meluap dari batin yang damai. Bagaimana kita bisa bersukacita atau menari saat kita sedang sakit atau tertekan? Habakuk pasal 3 ayat 17-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan,
namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah penyelamatku. Ini adalah iman yang radikal, iman yang berkata, meskipun semuanya tampak runtuh, alasan sukacitaku karena Tuhan tidak pernah runtuh. Menari di atas badai adalah deklarasi profetik, saudara. Setan, badai ini tidak menguasai hidupku. Aku tetap memuji dan menyembah, karena aku tahu Engkau Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kekacauan ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, menari memberi kita kekuatan baru. Burung Raja Wali tidak terbang menghindari badai. Ia menggunakan daya dorong badai untuk membawanya lebih tinggi, melewati awan badai. Dalam Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menari di atas badai adalah tindakan menanti-nantikan Tuhan dengan sukacita dan penyembahan di tengah situasi yang sulit. Kita tidak menunggu badai berlalu untuk mulai bersukacita. Kita bersukacita atau menari saat badai itu ada. Dan sukacita itulah yang menjadi kekuatan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan yang mulus, tetapi Dia menjanjikan pendaratan yang aman. Haleluya. Saudara-saudara, apa badai yang saat ini kita sedang hadapi? Apakah penyakit? Apakah kehilangan? Atau tagihan finansial yang tidak dapat kita atasi? Hari ini Tuhan memanggil kita untuk melakukan dua hal. Yang pertama, angkat pandanganmu dari badai. Alihkan fokusmu kepada Yesus, Sang Penenang badai. Yang kedua, ganti ratapanmu menjadi tarian. Mulailah memuji dan bersyukur karena kuasa Tuhan ada di dalam puji-pujian yang keluar dari mulut orang percaya. Mari kita nyatakan bersama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengubah ratapanku menjadi tarian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi ini, memberikan kami kekuatan baru, pengharapan baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami pagi hari dan memberkati.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan curahkan wajahnya atasmu dan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.